Di hari di pasar kampung, suasana ramai. Darmi menjajakan sayur keliling dengan pikulan kecil. Sabik duduk di lapaknya yang sepi, menatap ikan-ikan yang tampak bocor dan tak menarik. Ayo sayur mayur segar, langsung petik dari kebun. Ada bayam, kangkung, kacang panjang, murah-meriah bu. Sabik melirik lapak yang sepi. Ikan-ikan yang dilirik, tapi tak ada yang mampir. Ya Allah, kenapa makin hari makin sepi ya? Kan seger gini tapi orang-orang malah lewat aja. Kagak ada yang mau mampir. Darmi berhenti sebentar di dekat lapak Sabik. Sabik, ini kan ikannya kok bocet amat ya? Biasanya yang paling cepat laku. Itu mah cuma cahaya doang Mi. Padahal mah seger. Baru semalam ditarik dari empang. Tapi ya gitu, orang-orang kadang cuma lihat warna, nggak mau diraba. Iya sih, tapi sekarang tuh orang-orang banyak yang pilih-pilih. Lihat yang merah dikit aja langsung diserbu. Cuman makin aneh. Setelah Darmi berjalan beberapa langkah menjauh, tiba-tiba datang Risma. Sabik, dagangan makin sendu ya. Beda banget sama waktu dulu. Gak usah nyindir lah Risma. Semua juga ngalamin sepi. Ini pasar bukan mall. Aku gak nyindir. Aku tuh malah mau nawarin solusi. Daripada kamu ngeluh terus, mending ikut cara yang lebih modern dikit. Darmi memasang telinga. Ia berpura-pura merapikan dagangannya sambil mencuri dengar. Cara modern apaan maksudmu? Risma membuka tasnya pelan, mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan warna merah menyala. Ini pewarna khusus ikan. Satu celup aja, ikanmu langsung merona. Kayak baru keluar dari laut. Laku keras dijamin. Pembeli gak nanya-nanya lagi. Loh emang aman? Aku nggak mau mainin bahan-bahan aneh. Ntar kalau ketahuan. Kamu pikir ikan-ikan di pasar kota itu alami semua? Ini udah biasa. Yang penting tampilan. Orang kampung tuh gak bakal nyari tahu sampai sana. Lagian siapa juga yang bakal bongkar? Berapa? Risma tersenyum puas, lalu berbisik menyebut harga. Darmi masih diam, hanya menatap dari kejauhan. Oke lah kalau gitu. Sip, hehe. Pokoknya jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia dagang ya. Di sebuah gubuk kecil dekat aliran sungai, Risma duduk dari depannya botol kecil berisi cairan merah. Sabik datang membawa plastik berisi ikan pucat. Ini ikan baru aku ambil, masih seger, tapi warnanya kusam banget. Beneran bisa kinclong, kayak kamu bilang kemarin. Bisa lah. Gini nih caranya. Lihat baik-baik ya. Risma menuangkan cairan merah ke baskom berisi air. Ia mencelupkan seekor ikan, dan dalam hitungan detik, warnanya berubah menjadi merah segar. Ya Allah, ini beneran berubah warnanya. Padahal tadi warnanya kayak bangkai, sekarang kayak ikan mahal. Gila juga kamu ya. Makanya orang kampung mana ngerti beginian. Mereka cuma lihat tampilan. Kalau warnanya nyala, mereka langsung percaya itu seger. Tapi aman kan? Males kalau sampai ada masalah. Kamu kira dagangan di kota-kota aman semua? Sama aja. Asal jangan tiap hari. Jangan keterlaluan lah. Sekali-kali mah gak apa-apa. Oke, dicoba dulu hari ini. Kalau meledak, besok aku ambil sebotol lagi. Tapi ingat jangan ada yang tahu ya. Tenang, aku juga gak mau dibongkar kok. Urusan beginian harus rapi. Tiba-tiba Darmi lewat di luar gubuk. Ia menengok ke dalam, melihat Sabik dan Risma duduk bersama. Loh, Sabik, lagi ngapain di mari? Kirain tadi langsung ke pasar. Darmi, ini cuma ngobrol aja. Risma bilang dia punya link lain baru. Biasa lagi cari info ikan murah. Oh, gitu. Saya kira tadi nyiapin dagangan. Kulihat Sabik bawa plastik, makanya penasaran. Ah, kita cuma sharing kok. Namanya juga sama-sama pedagang. Saling bantulah. Ya udah deh, aku duluan. Masih banyak rumah yang belum saya kelilingin. Darmi pun melangkah pergi. Perasaan tuh orang tajam banget, tapi bodo amat. Yang penting daganganku laku dulu hari ini. Dan jangan lupa bagianku. Iya, aku bukan orang pelit kok. Asal kamu juga gak nuntut lebih. Beberapa hari berlalu, lapak Sabik mendadak ramai. Darmi memperhatikan dari kejauhan sambil memikul dagangan. Wajahnya heran. Kamu kok tiba-tiba ramai gitu, Bik? Biasanya kan kamu kalau sepi. Namanya rezeki Mi. Mungkin hari ini lagi disayang sama Tuhan. Ikan juga pas banget segernya. Iya sih, warnanya juga nyala banget. Tapi jujur ya, aku heran. Itu ikan kan kamu ambil dari empang yang sama kayak biasanya. Kok bisa beda? Kamu mikirnya kebangetan. Mungkin gara-gara semalam hujan, air empangnya jadi lebih jernih. Ikan-ikannya lebih hidup. Aku bukan orang bodoh, Bik. Kamu berubah. Aku
lihat kamu makin sering deket-deket sama Risma. Dan tiap habis ketemu dia, dagangan kamu langsung aneh. Kamu tuh kenapa sih bawa Risma segala? Emangnya salah kalau aku ngobrol? Lagian kamu kan siapa-siapa aku juga kan? Aku gak butuh jadi siapa-siapa buat peduli. Aku cuma gak pengen kamu main kotor. Di pasar ini, kepercayaan tuh segalanya. Sekali kamu nipu, susah banget ngembaliin. Udahlah, jangan ceramah di lapok orang. Kamu jualan sayur aja yang bener. Urusan aku biar aku yang pikirin. Darmi mematung sebentar lalu pergi. Tak lama setelah itu, Risma datang menghampiri lapak Sabik, wajahnya ceria. Gimana? Meledak kan jualannya? Aku udah bilang, warna itu segalanya. Mantap Riz, ludes semua sebelum zuhur. Banyak yang beli double. Tadi aja ada ibu-ibu sampai maksa-maksa. Makanya, kamu jangan ragu sama aku. Besok aku bawain campuran yang lebih tajam warnanya. Dijamin makin kinclong. Tapi Darmi curiga, dia tadi datang nanya-nanya. Katanya warna ikanku beda banget. Aku takut juga lama-lama dia bongkar mulut. Tenang, selama gak ada bukti, kita aman. Lagian siapa juga yang percaya omongan tukang sayur keliling kayak dia. Sore hari di belakang pasar, Sabik duduk di dekat sungai kecil sambil membersihkan keranjang dagangan. Tak lama kemudian, Darmi datang menghampiri Dera jalan setapak. Kamu nggak pulang, Bi? Tumben lama banget nongkrong di sini. Lagi nyantai aja, badan pegel. Tadi rame banget, hampir nggak sempet duduk. Ramai karena ikanmu itu ya, yang warnanya makin hari makin mencolok. Kamu kok ngomongnya kayak nuduh? Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Aku nggak nuduh, aku cuma jujur. Aku perhatiin, ikanmu itu warnanya nggak alami. Nggak pernah ada cerita dari empang kampung. Kamu tuh mikirnya kejauhan, bisa jadi memang ikannya beda jenis. Aku tuh punya kenalan nelayan dari seberang, bukan dari empang biasa. Tapi kamu juga makin sering bareng Risma. Aku pernah lihat sendiri. Kamu bawa ikan ke rumahnya. Keluar-keluar, warnanya udah beda. Alah, kamu ini semua dipantau, semua dikomentarin. Kamu pikir aku ini siapa sih? Aku dagang buat hidup, bukan buat main drama. Ya aku juga dagang. Tapi gak gitu caranya, Big. Aku gak bisa diem aja lihat kamu kasih ikan aneh ke orang-orang. Itu ikan seger Mi, cuma penampilannya aku rapihin biar menarik. Gak ada salahnya kan? Kamu sadar gak? Yang kamu lakuin itu bisa bahaya. Kita jual makanan, bukan mainan. Kamu tuh lebay. Orang makan juga sehat-sehat aja. Lagian gak ada yang komplain. Gak ada yang komplain bukan berarti aman. Orang kampung itu gak ngerti. Mereka percaya aja. Tapi kalau suatu hari ini sakit, gimana? Lah, kamu ini beneran niat nyari ribut ya? Gak usah ikut campur deh. Urus aja dagangan kamu sendiri. Aku mau gini karena aku peduli. Aku gak pengen kamu jatuh karena kesalahanmu sendiri. Aku gak butuh belas kasihan. Aku cuma butuh dagangan laku. Dan sekarang daganganku laku. Titik. Risma tiba-tiba muncul dari balik semak, membawa 2 botol cairan baru. Ia berjalan santai mendekati mereka. Waduh, rame juga di sini. Ada acara apa? Kok kayak lagi debat calon lurah? Risma, aku tahu kamu yang kasih dia itu cairan berwarna. Aku gak tahu kamu dapat dari mana. Tapi kamu berhenti ini semua. Lah emang kenapa? Aku bantu Sabik biar dagangannya laku. Bukan aku yang maksa, dia yang minta. Udah Mi, kamu jangan nyalain Risma terus. Dia tuh cuma bantu aku, yang jalanin aku. Kalian pikir nih lucu ya? Mainan beginian tuh bisa bikin orang masuk rumah sakit. Darmi, hidup tuh keras. Kalau kamu gak bisa ngikutin cara cepet, ya jangan halangin orang yang bisa dong. Aku gak halangin. Aku cuma gak mau kalian kampung ini rusak karena kalian berdua. Kampung ini dari dulu juga gitu-gitu aja. Gak ada yang berubah. Justru sekarang aku bisa beli beras tanpa hutang. Kamu harusnya senang. Aku lebih senang kamu makan dari hasil yang jujur, bukan dari ngebohongin orang. Udah Darmi, ceramahmu basi, gak laku. Sabik sekarang udah pengen jalan sendiri. Kalau kamu gak suka, minggir aja. Darmi menatap tajam keduanya, lalu menghela napas panjang dan pergi tanpa kata. Pagi itu pasar mulai ramai. Sabik terlihat sibuk menata ikan-ikan yang warnanya mencolok di lapak. Risma berdiri dengan bangga. Dari kejauhan, Darmi memperhatikan. Hebat ya kamu, tiap hari lapakmu yang paling rame. Aku lihat aja udah capek duluan. Ya namanya juga usaha. Kalau mau laku harus beda dari yang lain. Ikan aku kan bersih, seger, cerah lagi. Cerahnya itulah yang gak masuk akal. Ikan dari empang mana sih yang warnanya bisa kayak kena semprot cat? Kamu iri ya Mi? Gak semua orang bisa punya ikan sebagus ini. Kita punya resep rahasia. Rahasia tuh racun. Jangan sampai rahasia kalian itu nyakitin orang kampung sendiri. Udah deh Mi, kamu itu dari kemarin ngomongnya muter-muter di situ terus. Kayak gak punya topik lain. Ya karena kamu gak berhenti-berhenti juga. Aku masih sabar ngingetin, tapi lama-lama muak juga. Kalau muak, jangan datang ke sini. Lapak kamu tuh di sana. Ngapain nongkrong di kita? Aku gak nongkrongin siapa-siapa. Aku
Aku cuma gak tega ngeliat orang-orang beli ikan yang mereka kira segar. Padahal dimandiin cairan aneh. Mereka puas, mereka balik lagi. Yang penting daganganku laku. Soal dalamnya, siapa yang tahu? Kamu sendiri juga gak tahu apa dampaknya. Kamu pikir itu cairan aman? Aman selama gak diminum. Lagian gak ada yang ngeluh kan, gak ada yang masuk rumah sakit. Orang sini tuh polos. Mereka percaya aja sama pedagang. Tapi kalau suatu hari ada yang sadar, muka kalian mau ditaruh di mana? Lah, kamu kira aku takut? Aku nggak ngelakuin kejahatan, aku cuma bikin ikan kelihatan menarik. Itu bagian dari strategi. Strategi itu manipulasi. Jangan sampai kamu bersadar pas semua udah telat. Telat kenapa? Dagangan laku, duit masuk, pelanggan balik. Itu namanya sukses, Mi. Justru karena orang suka, aku tambah dosisnya dikit hari ini. Lihat aja, makin kinclong warnanya. Astaga, kamu tambah dosisnya. Kamu makin gila, Big. Serius. Aku serius dagang, Mi. Kamu gak usah bawa-bawa moral segala. Dunia dagang tuh keras. Kalau kamu gak kuat saing, jangan salahin orang lain. Daganganmu aja dari kemarin numpuk terus. Yang mendingan aku numpuk tapi jujur. Daripada laku tapi ngelawan nurani. Nurani mah gak bisa bayar listrik, gak bisa beli beras. Aku butuh untung, bukan tepuk tangan. Kalau gitu, siap-siap aja. Suatu saat dibalas sama yang di atas. Aku udah gak mau urus lagi. Ya udah, silakan mundur pelan-pelan. Dunia dagang gak butuh orang rapuh. Pagi yang cerah di pasar. Sabik berdiri di depan lapaknya. Matanya mulai tampak lelah. Darmi mendekat dengan raut cemas. Sedangkan Risma asyik berbicara dengan pembeli di lapak sebelah Sabik. Sabik, gimana rasanya? Udah 2 hari ini kelihatan makin beda. Beda gimana? Kamu kelihatan makin aneh, Bik. Mata kamu kok kayak gitu? Dan kok jadi sering mulus? Itu cuma capek aja, mungkin kebanyakan mikir. Mikir? Mikir tentang apa? Itu perut kamu, Bik. Jelas-jelas kelihatan gak enak. Ya udahlah, Mi, mungkin cuma kecapean. Kan kemarin kita jualan ramai, banyak yang beli. Tapi gak gitu caranya. Orang-orang mengenai soal ikanmu. Ada yang bilang warnanya terlalu cerah. Risma datang, membawa kantong plastik dengan cairan berwarna baru yang lebih banyak. Darmi, jangan khawatir deh. Sabik nih tahan banting. Lagian, jualan tuh soal kelincahan, bukan soal cara lama. Cara lama? Kamu tahu nggak? Kalau itu malah bikin orang gak sadar apa mereka makan. Kamu gak takut suatu saat mereka sadar dan marah? Sadar apaan sih? Orang-orang malah seneng. Yang penting mereka senang makan ikan yang kelihatan seger. Gak ada yang ngerasa aneh kok. Iya, Mi, semuanya baik-baik aja, gak ada yang komplain. Itu karena mereka gak ngerti. Kamu pikir mereka gak lihat bedanya? Ikan yang warna berlebihan itu gak normal. Lagian, kalau mereka ngebeli, kita jual ke siapa, Mi? Dagangan tuh harus pintar. Pintar? Pintar nipu? Kamu harus sadar. Mah, ini bukan cuma soal dagang. Ini soal nyawa orang. Udah, Mi, jangan ribut. Semua laku, gak ada yang sakit. Gak usah dicari masalah yang gak ada. Tapi masalah itu bisa datang kapan aja. Kamu gak sadar apa yang kamu lakuin. Kalau bukan sekarang, nanti pasti ada jatuh sakit. Itu mah urusan mereka, aku gak bisa kontrol semua orang. Aku cuma ngatur dagangan, itu aja. Betul, kamu itu mikirnya cuma gitu aja, Mi. Gak usah nambah-nambahin yang gak perlu. Kadang aku mikir, kalian berdua ini gak peduli apa yang terjadi. Kalau ada yang salah, kalian bakal kabur duluan. Itu mah omong kosong, aku gak akan kabur. Cuma gak mau dibebani sama kekhawatiran gak jelas. Betul, cuma bikin pusing aja mikirnya hal yang belum terjadi. Jalanin aja, yang penting kan dagangan jalan. Kalian gak sadarnya, apa yang kalian lakuin ini bukan hanya berdampak sama kalian berdua, tapi juga seluruh kampung. Mi, aku cuma pengen usaha. Aku gak mau ribut di sini. Tapi kamu udah bikin ribut, Bik. Cuma kalian aja yang gak sadar. Orang gak akan pernah tahu kalau mereka makan ikan dari campur bahan kimia. Gak usah dibawa-bawa terus, Mi. Kamu mau ngomongin masalah sepanjang waktu? Kita tetap harus jalan kan? Aku cuma ngingetin, jangan sampai semua terlambat. Udah, gak usah ngomongin hal itu lagi, Mi. Hari itu, suasana pasar lebih panas dari biasanya. Sabik dan Risma duduk di depan lapak, natap ikan-ikan yang mulai tampak lelah, karena terus-menerus dipenuhi pewarna. Darmi datang dengan ekspresi cemas. Bik, ini udah keterlaluan. Kamu makin lama, makin gak peduli sama apa yang kamu jual. Gak usah khawatir, Mi. Semua baik-baik aja. Pembeli masih seneng kok. Lihat deh ikan-ikan ini. Warna yang terlalu cerah kayak gini bahaya, gak natural. Semua orang maunya yang kelihatan bagus, Mi. Gak ada yang salah. Betul kan? Ikan yang segar sama cerah itu yang dicari. Gak ada yang lebih laku selain itu. Laku sih iya, tapi kamu gak sadar. Gimana kalau suatu saat orang-orang tahu soal ini? Kamu kebanyakan mikir, Mi. Kalau mereka nggak tahu, kenapa mesti khawatir? Yang penting mereka puas. Itu bukan cuma soal puas atau gak puas. Kamu gak mikir kalau suatu saat ini bakal jadi masalah? Udah, Mi, jangan mikir berat-berat gitu.
Kita kan udah jalanin cukup lama, gak ada yang salah. Ya kan pembeli suka, kita untung, itu yang penting. Kamu gak mikirin yang lain, Bik? Kalau ini bumerang, kita bakal kena juga loh. Kita aman selama orang nggak tahu. Kamu aja yang takut-takut. Itu cuma masalah persepsi. Kok cuma persepsi? Itu soal kesehatan orang. Kamu gak takut kalau nanti ada yang sadar? Udah deh, gak usah kebanyakan ngomongan itu. Kita udah tahu yang kita lakuin ini bener. Aku cuma ngingetin loh, kalau nanti ada yang sakit, kita semua yang disalahin. Nggak ada yang sakit Mi, semua sehat, nggak usah khawatir. Gak ada yang perlu dipikirin, Bik. Yang penting laku. Tiba-tiba, ikan-ikan yang ada di lapak mulai terlihat aneh. Warna yang sebelumnya cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap, seperti memudar. Kenapa jadi kayak gini? Lihat, itu dia. Gak ada yang salah katanya. Kenapa jadi begini ikan-ikan ini? Kenapa ya? Jangan bilang nih gara-gara pewarna. Ini gak mungkin. Aku nggak ngerti, ini kan cairan yang biasa, nggak ada yang aneh kok. Kalau nggak ada yang aneh, kenapa ikan-ikannya jadi gini? Ini peringatan, Bik. Ini bener-bener aneh, Bik. Gak biasanya kayak gini. Kamu lihat nggak? Ikan-ikan ini mulai layu. Itu tanda-tanda nggak baik. Aku nggak tahu kenapa bisa begini, harusnya nggak kayak gini. Waduh, apa ada yang salah ya? Apa kita harus berhenti pakai ini? Aku udah bilang, Bik. Gak akan lama ini bakal bumerang. Aku nggak tahu kenapa jadi begini ya. Esok harinya, entah kenapa langit mendung. Pasar sepi. Lapak Sabik terlihat berantakan. Ikan-ikan membusuk dan lalat mengerumuni. Tubuh Sabik terlihat lemas. Kulitnya mulai memerah, gatal tak karuan. Darmi melihat dengan sedih. Sementara Risma tampak pucat dengan panik. Gatal ini nggak berhenti Mi, badanku panas, perih semua. Udah dibilang berhenti deh kemarin-kemarin. Kamu keras kepala banget. Badanmu kenapa, Bik? Kemarin belum kayak gini. Aku bangun tidur tadi, udah kerasa panas semua. Terus muncul merah-merah, makin lama makin gatel. Kamu tuh udah dari awal ku ingetin. Tapi terus maksa julikan kayak gitu. Aku cuma pengen dagangan laku Mi, pengen dapet untung, aku nggak mikir sejauh ini. Jangan garuk terus, Bik. Makin luka tuh tanganmu. Aku nggak tahan Riz, rasanya kayak dibakar, satu badan panas semua. Tuh lihat, dari tangan sampai leher udah merah semua. Kamu harus ke puskesmas. Aku nggak kuat jalan, kaki aku udah berat, bahkan napas juga sesak napas. Kamu masih nyimpen pewarna itu nggak? Masih kamu pakai lagi? Hari ini aku pakai, tapi udah ku encerin, nggak sebanyak biasanya. Astaga, Mi, kau masih pakai juga. Aku pikir nggak bakal apa-apa, selama ini nggak pernah kenapa-kenapa. Ya ampun, mungkin udah numpuk di badan kamu. Sekarang baru keluar efeknya. Duh, kepala ini pusing banget, mataku juga kabur. Kita harus panggil orang membantu kamu ke klinik. Nggak usah, aku nggak mau dilihat orang kayak gini. Bik, kamu bisa parah loh. Ini bukan cuma sakit biasa. Aku ngerasa kayak dibakar dari dalam. Ini karma ya Mi. Aku gak mau ngomong soal karma, Bik. Tapi kamu sendiri tahu yang kamu lakuin itu salah. Dulu aku pikir gak bakal separah ini. Aku ikut salah juga. Aku udah ngerasa aneh dari kemarin, tapi masih aja aku paksa dagang. Aku kasih lihat kamu kayak gini, Bik. Tapi aku juga marah. Maafin aku nih, kamu yang paling sering ngingetin, tapi aku anggap remeh. Aku juga minta maaf, Mi. Aku ikut-ikutan Sabik. Aku harusnya bisa cegah. Rasanya dingin sekarang, padahal tadi panas banget. Bik, kamu dengar kita nggak? Sabik, jangan tutup mata dulu. Tahan ya sebentar aja. Ikut capek Mi, capek banget. Tubuh Sabik mulai melemas. Kulitnya yang merah menyala, penuh lecet dan luka. Nafasnya pun tersengal. Darmi dan Risma mengguncang bahunya, tapi tubuhnya sudah tak merespon. Darmi menunduk dan menangis, sementara Risma yang bisa menatap kosong dan menyesali semuanya.